Kongruen itu artinya sebangun dan sama dan sebangun. Tahu sama dengan sebangun? Serupa dan sama ya. Jadi baik bentuknya itu mirip dan ukurannya juga sama. Sehingga syaratnya ada 2 buah. Yang pertama sudut yang bersesuaiannya sama besar, yang keduanya sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Oke, udah paham kan makna dari kata bersesuaiannya? Jadi bedanya dengan sebangun itu di sini sisinya juga sama panjang. Oke, nah, kalau di sebangun cukup mempunyai perbandingan yang sama saja ya. Kalau di sini harus sama panjang. Nah, tipe soalnya seperti ini biasanya. Perhatikan gambar segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Pasangan garis yang sama panjang adalah ini gambarnya. Nah, ingat ini udah ada tandanya ya. Berarti sudut A itu sudut A ini pasangannya sudut R ya. Ada lengkung 2 ya tanda sudutnya ya. Kalau sudut B, sudut P. Berarti sisanya sudut C itu pasangannya sudut Q ya. Kita kasih tanda saja ya. Pakai O ya. Oke. Udah ya. Kelihatan tandanya ya. Oke, nah dari sini setelah diberi tanda, kemudian kita akan mencari pasangan sisi yang sama panjang. Untuk mencari pasangan sisi yang sama panjang berarti kita cari saja pasangan sisi yang bersesuaiannya, karena yang bersesuaian itu sama panjang. Karena ini udah pasti kongruen, di sini udah diketahui kongruen. Untuk mencari sisi yang bersesuaian kita perhatikan tanda sudutnya ya, karena kita mengeceknya sisi, berarti yang kita perhatikan sudutnya. Misalkan sisi AB. AB itu perhatikan antara diapit oleh sudut yang lengkung 2, yang kita kasih tanda lengkung 2 sama X ya. Berarti lengkung 2 dengan X itu yaitu PR atau RP. Oke. Ya, kita tebelin ya. Jadi AB itu sama dengan RP, sehingga kita peroleh persamaan yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi RP. Panjangnya sama karena letaknya bersesuaian. Kemudian selanjutnya kalau BC antara X dengan O ya, antara X dengan O, ini antara X dengan O adalah PQ. Nah, kita beri tanda ya. Jadi BC itu pasangannya PQ karena bersesuaian dan ini kongruen, berarti BC itu sama dengan PQ. Selanjutnya yang terakhir berarti CA pasangannya dengan QR. Sehingga karena kongruen berarti ini bersesuaian ya, CA dengan QR itu, dan karena segitiganya sudah kongruen berarti CA dengan QR itu sama panjang. Jadi atau CA atau AC ya sama dengan RQ. Mudah kan ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kekongruenan pada segitiga ya. Sama seperti pada kesebangunan, segitiga ini selalu istimewa ya, ada keistimewaannya. Jadi ada beberapa sifat di segitiga yang mengarah ke kongruenan. Bisa diperhatikan kan ya, kalau kita kan ketika hendak membuktikan 2 buah segitiga itu kongruen, berarti kita ada 2 syaratnya ya tadi kekongruen itu. Yang pertama, sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Misalkan saya gambarkan di sini segitiga ya. Di sini sajalah. Misalkan di mana ya? Di sini ada 2 buah segitiga. Ketika kita ingin menunjukkan kedua buah segitiga ini kongruen, berarti syarat yang pertama itu apa? Sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Di sini ada berapa buah sudut yang harus, ada berapa pasang buah sudut yang harus, ada 3 pasang ya. Berarti 3 pasang ini harus kita buktikan 3 pasang sudutnya sama besar. 3 pasang sudut yang bersesuaiannya harus dibuktikan sama besar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang. Di sini ada berapa buah sisi? Ada 3 buah, masing-masing ada 3 buah. Berarti ada 3 pasang sisi yang harus kita tunjukkan sama panjang. Berarti sudutnya ada 3 buah, sisinya juga ada 3 buah yang harus kita perlihatkan kalau sudut sama besar, kalau sisi sama panjang. Berarti totalnya ada berapa buah yang harus kita tunjukkan? Ada 6 buah. Oke, 6 buah bagian ya, 6 buah unsur pasangan yang harus kita buktikan sama. Oke, 3 buah unsur sudut dan 3 buah unsur sisi. Nah, karena
pada segitiga ini selalu istimewa, berarti nggak perlu ke 6-6-nya. Jadi ada sifat yang menyatakan atau teorema yang menyatakan tidak perlu kita menunjukkan ke 6-6-nya. Kita cukup menunjukkan 3 buah saja. Nah, dengan aturan seperti ini. Yang pertama yang dikenal dengan istilah sisi. Nah, maknanya gini. Jadi ketika ada segitiga yang ketiga buah sisinya yang bersesuaiannya sudah sama panjang, ini kan ya, ini ada tandanya strip 1 berarti sisi yang sebelah sini sama dengan sebelah sini. Oke. Kemudian ini tandanya, tanda sisi yang keduanya sama juga, sisi yang ketiganya juga sama. Ketika sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah sama panjang, ketiga buah sisinya sama panjang, oke, maka kita tidak perlu lagi mengecek sudutnya. Ini pasti kongruen. Istilahnya dengan sisi. Oke, mudah ya. Nah, yang kedua ada istilah dengan sisi sudut sisi. Nah, istilah sisi sudut sisi ini seperti ini. Jadi sudutnya itu diapit oleh 2 buah sisi yang sudah diketahui sama panjang. Jadi sisi yang ini, nah ini ada tandanya ya, sama panjang dengan sisi yang sebelah sini. Ini dikasih tandanya dengan sebelah sini. Sudutnya sama besar, yang di tengah-tengahnya sisi yang keduanya juga sama. Oke. Cara bacanya harus gini ya. Jadi yang di tengahnya itu harus benar-benar dibaca di tengah. Ini kan yang diapit itu adalah tanda sisi ya. Berarti tanda sudut ya. Ini yang di tengah itu tanda sudut ini. Berarti bacanya boleh dari sini ke arah sana, sisi sudut sisi, atau dari sini sisi sudut sisi. Dari sini ke arah sana, sama saja. Kalian jangan sampai bacanya seperti ini. Ke sini. Ini salah ya. Sisi sudut itu salah membacanya ya. Jadi arah membaca itu harus tepat, yaitu ke arah yang dekat, atau yang di tengah itu harus benar-benar dibaca di tengah, yang keapit itu. Kalau ke sini kejauhan, karena sudut ini tidak diketahui, sisi ini tidak diketahui, sudut ini tidak diketahui. Ada 3 buah unsur yang dilewati ya. Oke, paham ya saya. Nah, selanjutnya ada sifat yang ketiga. Jadi ketika 2 buah sisinya sudah diketahui, 1 buah sudut yang diapitnya juga sudah diketahui sama besar, itu istilahnya sisi sudut sisi, maka kita tidak perlu mengecek sudut-sudut yang lainnya dan sisi yang lainnya. Jadi ini cukup 3 buah unsur ini saja dengan istilah sisi sudut sisi. Selanjutnya ada istilah lagi yang lainnya, sifat yang lainnya, yaitu sudut sisi sudut. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 buah sudut yang diketahui dan 1 buah sisi yang diapit yang diketahui sama besar, dan 1 buah sisi yang diapitnya sama panjang. Ini kan yang diapitnya itu sisi ya, oleh sudut. Oke, jadi bacanya harus di sini. Bisa dari sini, bisa dari sini, sama saja ya. Sudut sisi sudut, atau sudut sisi sudut. Oke ya, paham? Jadi ketika kita baca sudut, sebenarnya maknanya artinya menyatakan bahwa sudut ini sama dengan sudut ini. Ketika kita baca sisi, berarti sisi ini ada pasangannya yang sama dengan ini. Sudut ada pasangannya lagi yang sama. Jadi sudut sisi sudut. Oke. Nah, apabila terbentuk seperti ini, maka ini pasti kongruen. Kita tidak perlu mengecek apakah sisi ini sama dengan yang lainnya, atau sudut ini ada nggak pasangannya, atau sisi ini ada nggak pasangannya. Tidak perlu kita cek lagi. Itu keistimewaan segitiga ya. Dan yang terakhir dengan sisi sudut-sudut, atau bisa dibalik, dibacanya dari belakang, yaitu sudut-sudut sisi. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada 2 buah sudut yang diketahui dengan 1 buah sisi. Cuman sisinya tidak diapit. Ini nggak jadi masalah. Oke. Yang penting posisinya seperti ini. Nah, cara bacanya ke arah sini. Oke. Paham? Kenapa ke arah sini? Pak, gimana kalau gini? Dari sini ke sini, Pak. Ini salah. Nah, kenapa lewat sini ya? Coba perhatikan. Ketika kita ini yang di tengah. Kenapa ini yang di tengah? Karena ini dari sini ke sini cuma melewati 1 tanda yang tidak diketahui.
Tetapi ketika